Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam, yang mencipta, yang menjaga, dan yang memegang kunci segala rahasia alam semesta. Semoga kita ditetapkan sebagai hamba yang beriman, yang selalu mendapat petunjuk dan ridha-Nya dalam menapai hidup ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Allah Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang sangat rindu untuk menjalankan sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin pemirsa, episode kali ini saya beri judul Rahasia Alam. Mengapa alam menjadi rahasia? Karena manusia sering lalai, sehingga mestinya nampak jelas, bisa-bisa semuanya menjadi rahasia. Gitulah kira-kira. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, jika definisi malam diartikan sebagai kegelapan, tak ada cahaya atau tak ada matahari yang menyinari, maka sebenarnya hakikat alam semesta tempat kita hidup ini adalah malam hari. Pernahkah pemirsa, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, memperhatikan langit malam? Apa yang terpikir dalam benak kita? Bintang-bintang yang kelihatan itu, yang sangat kecil sebagai titik-titik itu, sebenarnya adalah benda-benda angkasa raya yang sangat besar, benda-benda raksasa yang bertebaran di angkasa raya. Ada yang besarnya 100 kali matahari kita, bahkan ada yang besarnya 1700 matahari kita, Masya Allah. Tapi semuanya menjadi nampak kecil karena berada di jagat raya yang amat luas. Jadi yang menjadi renungan kita adalah ruang semesta seluas itu seluruhnya gelap, tak ada cahaya kecuali yang dekat dengan titik-titik bintang itu. Ya Allah. Artinya bahwa alam semesta ini jauh lebih banyak gelapnya dibanding terangnya. Pemirsa, sekarang saat ini saya berada di dalam sebuah gedung yang memiliki arsitektur yang sangat unik. Semua bagiannya mencerminkan falsafah-falsafah Islam yang luar biasa. Masya Allah. Kita perhatikan, saat ini malam hari, di luar gedung sana sangat gelap karena tak ada cahaya yang menerangi. Sementara di ruang ini cukup terang karena ada beberapa berkas cahaya yang menerangi sehingga kita bisa saling melihat dan memahami. Pemirsa, demikianlah hati manusia. Seringkali dalam kegelapan, bimbang, gampang putus asa, bahkan sering berkeluh kesah, kecuali hati yang diberi cahaya oleh Ilahi. Ya Allah. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang istiqomah dalam berbuat kebajikan, yang mendirikan salat dan tetap istiqomah. Mereka itulah orang-orang yang hatinya tenteram, damai karena dekat dengan Sang Pencipta. Ya Allah. Pemirsa, saya teringat satu petuah yang terus saya ingat sampai sekarang. Ketika SMA dulu, ada seorang guru saya, beliau ngajar ilmu bumi antariksa. Katanya di kelas, jika kalian sedang sedih dirundung persoalan, cobalah keluar malam hari. Lihatlah luasnya angkasa raya yang sangat luas itu. Kemudian bandingkan persoalan yang kamu anggap besar itu dengan luasnya jagat raya. Ada satu kesimpulan,
bahwa persoalanmu sebenarnya sangat kecil sekali dibandingkan luasnya alam raya ini. Ya Allah. Kemudian kau akan bermohon kepada Tuhanmu dan persoalan akan menjadi kecil. Ya Allah. Pemirsa, rahasia tentang malam hari sangat banyak. Ada beberapa yang saya ingin kita ungkapkan. Yang pertama, bahwa waktu malam adalah sebuah keheningan. Karenanya Allah memilih waktu malam untuk menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Digambarkan suasana saat itu hening dan syahdu, tak ada angin berhembus, bahkan pohon-pohon tunduk menyambut datangnya Al-Quran turun ke bumi. Masya Allah. Rahasia yang kedua, bahwa orang-orang yang bermunajat di waktu malam menjadi terbuka tabir hatinya. Tak ada penghalang hati, tak ada penghalang pikiran, karena hati dan pikiran menjadi bersih pada malam itu. Nah, buat adik-adik, anak-anakku, pelajar dan mahasiswa, bangunlah, belajarlah di saat itu. Insya Allah akan terbuka tabir kebekuan pikiran. Insya Allah kalian akan diberi kemudahan memahami ilmu pengetahuan. Bagi Bapak Ibu para pemimpin dan pengambil keputusan di perusahaan, instansi, atau yang lainnya, coba bangunlah di waktu malam itu. Ambil air wudhu, salat, bermunajatlah kepada Sang Pencipta yang Maha mengetahui segala persoalan manusia. Insya Allah Bapak Ibu akan temukan solusi yang tak terduga selalu. Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu yang berusia di atas usia kenabian, ya Allah, di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, atau di atas 70 tahun bahkan lebih. Secara sunatullah, tidur kita lebih sedikit dibanding dengan ketika masih muda dahulu. Tentu maksud Allah adalah agar kita sering-sering menghidupkan malam, karena di situ ada rahasia kehidupan. Coba perhatikan, ketika kita tidur di tengah malam, kita sering dibangunkan Allah dengan cara yang kadang-kadang kita tidak menduganya sama sekali. Kadang kita terbangun karena pingin ke kamar mandi, kira-kira begitu Bapak sekalian. Kadang terbangun karena haus dan lapar. Kadang terbangun ada suara nyamuk yang mengganggu di sekitar telinga kita. Siapa yang menyuruh mereka untuk membangunkan kita? Demikianlah salah satu bentuk Rahman dan Rahimnya Allah SWT. Rahasia yang ketiga adalah bahwa waktu malam dipilih Allah sebagai waktu yang tepat untuk menurunkan perintah salat sebagai puncaknya ibadah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Seseorang yang salat dengan khusyuk, badannya masih ada di atas sajadah, tapi jiwanya melesat menembus 7 lapisan langit menuju zat yang maha tinggi. Maka Allah pun sangat ridho memberi reward kepadanya, membuka hatinya, memberi kemampuan agar bisa melihat tanda-tanda kebesarannya di setiap sudut peristiwa. Ya Allah. Maka inilah nikmat Allah yang sebenar-benarnya nikmat, mampu bertemu Allah di setiap sudut peristiwa. Pemirsa, orang yang beriman, kemana saja mata memandang, ia akan bertemu dengan wajah Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa innama tuwallu fa thamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Pemirsa, artinya kita menghadap ke sudut manapun di alam semesta ini, kita akan bertemu dengan wajah Allah. Bertemu dengan persoalan hidup yang rumit pun, seorang yang beriman mampu melihat bahwa di situ ada Allah. Ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu info menarik, bahwa orang-orang yang menghuni surga kelak
adalah mereka yang ketika di dunia berbuat kebajikan dan sedikit tidur ketika malamnya. Ya Allah, kata Al-Quran, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di taman-taman surga. Di dunia mereka berbuat kebajikan, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dzariyat 15 sampai dengan 17. Waktu malam hari memang sangat spesial. Banyak mengandung rahasia di dalamnya. Pemirsa, saya teringat ada sebuah cerita menarik yang saya tulis di buku saya sekitar tahun 2006 waktu itu. Ada seorang yang mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat menarik dan bercerita tentang keajaiban malam. Ceritanya, ia baru datang dari luar kota, kondisi tubuhnya waktu sangat lelah. Kemudian dia sholat isya, dan setelah sholat ia pun tertidur lelap. Di tengah malam tiba-tiba ia dibangunkan oleh gigitan seekor nyamuk yang hinggap di lengannya. Maka secara refleks dipukulnya nyamuk tersebut, maka matilah nyamuk itu. Setelah terbangun, ia pun pergi ke kamar mandi, mengambil air wudhu, kemudian sholat tahajud dengan khusyuknya. Pemirsa, di mana menariknya cerita ini? Selanjutnya, setelah sholat tiba-tiba saja ia teringat tangannya yang bekas gigitan nyamuk tadi. Tidak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba bulu kuduknya merinding, matanya mulai berkaca-kaca. Kemudian ia menangis. Menangis sesenggukan di atas sajadahnya. Ya Allah. Pemirsa, apa yang menyebabkan dia sampai menangis sesenggukan? Ia bercerita, ia merasa bersalah karena telah membunuh seekor nyamuk yang membangunkan dirinya sehingga ia bisa sholat tahajud. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Betapa remehnya gigitan seekor nyamuk dibanding dengan tingginya mahalnya nilai sholat tahajud di waktu malam. Ya Allah. Pemirsa, rasionalitas kita bertanya, mengapa bisa begitu? Bukankah nyamuk membawa penyakit yang bisa membahayakan bagi kesehatan? Ya, itulah salah satu keajaiban dan rahasia waktu malam yang bisa memberi suasana hati yang berbeda dibanding dengan siang hari. Suasana malam yang hening memang sangat memungkinkan seseorang bisa melihat persoalan dengan lebih mendalam, dengan sudut pandang yang beda dari biasanya. Ya Allah, ya Allah. Khusus buat ibu-ibu pemirsa yang saya hormati, ibu, orang-orang bertakwa yang berbuat kebajikan di malam hari, seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Dzariyat 15 tadi, termasuk kebajikan dalam mengurus rumah tangga, ibu. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Ibu bangun di tengah malam, menyiapkan segala sesuatu untuk makan sahur keluarga. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin anak-anak saat itu belum bangun, tapi seorang ibu telah mengeluarkan peluh demi anggota keluarganya. Ya Allah, ibu, sungguh peluh yang ibu keluarkan untuk memasak, menyiapkan makanan demi mengurusi keluarga ibu, kata Rasulullah, sebagai penghalang api neraka. Ya Allah, ya Allah. Itulah ibadah terindah bagi kaum wanita. Para pemirsa, waktu malam adalah waktu yang penuh dengan rahasia yang tak ada habisnya. Biarlah semua itu tetap menjadi rahasia. Ibadah kita, kebajikan kita, tak perlu kita tunjukkan dengan rasa bangga kepada orang lain. Itu adalah ibadah rahasia kita kepada Allah. Biarlah makhluk lain yang akan menjadi saksi perbuatan kita. Kesunyian malam, sendi-sendi di tubuh kita, degup jantung kita, pori-pori tubuh kita, air mata, bahkan seluruh partikel yang ada di udara sekeliling kita, semua akan menjadi saksi ibadah kita di malam itu. Nah, di bulan Ramadan ini, baginda Rasul tercinta, Nabi akhir zaman, menyuruh kita iktikaf di akhir malam, di penghujung Ramadan, untuk mendekatkan diri kepada Ilahi.
Karenanya, jadikan nilai-nilai iktikaf itu bisa merefleksi dalam kehidupan kita. Saat berkeluarga, saat bercengkrama dengan anak, dengan istri, suami dan orang tua, tetap Allah ada di hati kita. Saat bekerja, saat di masyarakat, berbangsa dan bernegara, sungguh akan semakin sempurna nilai ibadah kita di hadapan Allah. Pemirsa, hati manusia itu seperti tanah. Ada 3 macam tanah. Tanah batuan, tanah keras, dan tanah subur. Di tanah batuan, hujan yang deras turun tidak menumbuhkan apa-apa. Di tanah yang keras, hujan deras yang turun baru bisa sedikit menumbuhkan tanaman-tanaman. Tetapi di tanah yang subur, terpercik gerimis sedikit saja, tumbuhlah dengan suburnya tanaman-tanaman yang bermanfaat, berbuah dan berbunga. Semoga Allah menjadikan hati kita sebagai tanah subur, setelah tersirami oleh ayat-ayat Al-Quran, akan mampu menumbuhkan buah dan bunga kebajikan yang bermanfaat bagi kehidupan. Insya Allah, insya Allah. Pemirsa yang saya hormati, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah meridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.